Halo, perkenalkan nama saya Stefani Rahel Angel Yolanda dengan NPM 21010200004. Di sini saya akan memaparkan sedikit banyak hasil bacaan saya mengenai ruang lingkup berita. Berikut penjelasannya. Ruang lingkup berita. Yang pertama ada definisi berita. Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Yang kedua, ciri-ciri teks berita yang harus diperhatikan ketika akan membuat sebuah teks berita. Antara lain adalah aktual, faktual, objektif, unik, dan menarik, serta menggunakan bahasa yang baku dan sederhana agar mudah dipahami pembaca. Yang ketiga ada unsur daya tarik berita. Daya tarik menurut KBBI adalah menarik atau memikat perhatian. Sebuah berita memiliki nilai layak berita jika di dalamnya memiliki unsur aktual, faktual, penting, dan menarik. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca. Unsur-unsurnya dapat sebagai berikut. Yang pertama ada ketermasaan dan ketepatan waktu atau timelines. Sebuah berita sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi aktualitas sebuah berita, sebab berita haruslah menyangkut hal yang baru terjadinya, atau timelines, dan aktual atau terkini. Yang kedua, ada kedekatan geografis, yaitu kedekatan yang merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ada pertentangan. Hal tersebut menjadikan pertentangan sebagai salah satu unsur daya tarik berita. Suatu pergolakan memang menimbulkan perhatian masyarakat. Yang keempat, ada keunggulan dan keutamaan. Peristiwa yang sederhana dan tidak luar biasa jika di dalamnya terlibat orang-orang penting bisa berubah menjadi sesuatu yang layak menjadi berita. Yang kelima, ada konsekuensi dan pengaruh. Hal yang menjadi daya tarik sebuah berita ditentukan juga oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat luas. Yang berikutnya, keempat, yaitu teknik penulisan berita. Ada dua teknik penulisan berita. Yang pertama ada teknik menulis berita radio dan televisi. Di sini yang pertama ada penulisan nama. Gunakan nama lengkap orang saat pertama kali ditulis, lalu gunakan nama singkat atau panggilan. Yang kedua ada kata asing. Tuliskan cara pengucapan kata-kata asing dan kata-kata sulit dalam berita. Yang ketiga ada atribusi plus nama. Jangan tulis nama di awal kalimat. Tulis atribusi atau jabatan baru nama. Jangan tulis Ahmad, dosen UIN Bandung, mengatakan hari ini, tapi tulislah dosen UIN Bandung, Ahmad, mengatakan bahwa hari ini. Yang keempat ada usia. Penulisan usia pada media cetak atau gaya surat kabar dengan media radio atau televisi berbeda. Jadi pada penulisan di media televisi yaitu seorang mahasiswa UIN Bandung Ahmad dalam kurung 20 tahun. Seperti itu. Yang kelima, ada kutipan atau kalimat langsung. Hindari menulis kutipan langsung dalam naskah berita. Gunakan soundbite jika memungkinkan. Jangan tulis, saya akan datang besok, ujarnya. Tapi tulislah, ia mengatakan akan datang besok. Yang keenam, ada singkatan. Hindari singkatan, kecuali yang sudah akrab di telinga pendengar. Sebutkan kepanjangannya di awal kalimat. Jadi jangan menuliskan penulisan yang disingkat. Ketujuh, ada simbol. Hindari penulisan simbol, ganti dengan cara pengucapannya. Jangan tulis Rp 10.000, tapi tulislah Rp10.000. Yang kedelapan, ada tanda baca. Gunakan tanda-tanda baca yang benar. Gunakan tanda double dash untuk jeda lebih lama. Gunakan garis bawah atau underline untuk penekanan. Yang kesembilan, ada penulisan angka. Gunakan huruf untuk angka 1 sampai dengan 11. Contohnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jangan menggunakan angka, namun menggunakan huruf. Teknik yang kedua yaitu teknik menulis berita media cetak. Yang pertama ada pola beraturan. Teknik penulisan berita
Dengan pola beraturan dapat juga diartikan sebagai sebuah cara penulisan berita, di mana bentuk berita tersebut sangat beraturan, mulai dari heading hingga catatan kaki. Yang kedua ada piramida tegak. Teknik penulisan ini sama dengan pembuatan pidato ataupun ceramah yang diawali kata sambutan, setelah itu baru kepada isi dan masuk ke inti berita. Lalu terakhir yaitu penutup berita. Yang ketiga ada piramida terbalik. Penulisan berita dengan teknik piramida terbalik merupakan sebuah teknik penulisan yang mengutamakan bagian ataupun isi terpenting dari sebuah berita. Yang keempat ada paralel. Teknik penulisan yang satu ini ketika digunakan untuk menulis sebuah berita media cetak, maka bentuk setiap alinea ataupun paragraf dari berita tersebut tidaklah jauh berbeda isinya. Yang kelima ada kronologis. Kronologis yaitu penulisan berita media cetak yang menggunakan teknik penulisan kronologis akan memiliki bentuk yang sangat detail tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian. Yang keenam ada struktur bebas. Penulisan berita dengan struktur bebas merupakan sebuah teknik penulisan yang dilakukan oleh seorang jurnalis untuk menarik minat pembaca agar membaca seluruh isi atau informasi yang terdapat dalam berita tersebut. Yang ketujuh ada teras berita. Penulisan berita yang menggunakan teknik teras berita merupakan sebuah teknik penulisan yang paling banyak jenisnya, di antaranya teknik penulisan berita media cetak lainnya. Yang kedelapan ada teknik alur berita. Dalam penulisan pada media cetak, teknik alur berita juga dapat dikatakan sebagai sebuah alur tulisan yang digunakan pada saat menulis sebuah berita. Yang kesembilan ada ringkas. Media cetak sejenis koran atau surat kabar biasanya memiliki tulisan berita yang ringkas, singkat, serta padat dan tidak bertele-tele. Jadi ketika menuliskan berita pada surat kabar, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Yang ke-10 ada teknik penulisan. Adaptasi akan membuat jurnalis menulis sebuah berita sesuai dengan tren atau yang seperti yang dapat kita lihat sekarang yang sedang booming, seperti gaya bicaranya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Yang 11 ada teknik bedah 5W tambah 1H. Jurnalis akan dipaksa untuk mencari tahu who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, serta how, bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi. Yang ke-12 ada evaluasi. Teknik ataupun cara yang dilakukan ketika mengevaluasi berita tersebut bisa seperti melihat dan membaca kembali tulisan berita tersebut ataupun membandingkannya dengan tulisan asli yang menjadi sumber ataupun patokan penulisan. Yang terakhir yaitu jenis berita. Beberapa jenis berita diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada berita agama. Biasanya berita agama ini berisikan tentang informasi menyangkut keagamaannya. Yang kedua ada berita pendidikan. Biasanya berita pendidikan ini berisikan tentang update pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada berita ilmu pengetahuan. Biasanya informasi ini dapat berisikan peningkatan teknologi di era modernisasi. Contohnya adanya penggunaan gadget yang semakin canggih. Yang keempat, berita politik. Nah, biasanya ini yang sering diinformasikan pada media massa maupun cetak. Yang kelima ada berita ekonomi. Biasanya informasi ini juga sering terjadi atau sering diberitakan pada media massa dan juga cetak. Informasi ini biasanya berisikan tentang adanya peningkatan harga bahan pokok ataupun sembako. Yang keenam ada berita hukum dan pengadilan. Biasanya ini dapat berisikan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau pergantian kebijakan seperti
atau pergantian kebijakan seperti yang kemarin ada omnibus law. Berita hukum dan pengadilan. Ini biasanya nomor 6, yang keenam ada berita hukum dan pengadilan. Biasanya ini menginformasikan adanya perubahan pada peraturan peradilan. Contohnya bisa saja ada amandemen biasanya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau kebijakan terbaru. Yang ketujuh ada berita kejahatan. Berita kejahatan ini sangat sering sekali terjadi karena banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan, sehingga jurnalis akan selalu. Yang ketujuh ada berita kejahatan. Biasanya berita kejahatan ini berisikan tentang segala macam tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum. 8 ada berita olahraga. Berita olahraga ini biasanya itu berisikan tentang adanya permainan bola antar dunia atau permainan cabang olahraga lainnya yang biasanya ditampilkan pada televisi maupun diberitakan di media cetak. Yang ke-9 ada berita manusia dan peristiwa. Yang ke-10 ada berita wanita. Nah, tidak heran kalau berita wanita ini juga dapat dikhususkan beritanya. Karena kenapa? Banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi pada wanita di Indonesia. Contohnya seperti penganiayaan, pemerkosaan pada wanita, ataupun tingkat kejahatan lainnya. Demikian hasil bacaan saya yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.